Salam manis takkan pernah habis, salam sayang takkan pernah hilang. Minni Idratul Fatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sejak terbitnya bola raksasa di ufuk timur, terus bergeser perlahan menuju peraduannya di ufuk barat, kita tidak bisa terlepas dari namanya nikmat. Sebagai contoh, melihatkah ikhwan akan angkatan tangan saya ini? Kenapa ikhwan bisa melihat dan kenapa tangan saya bisa terangkat? Jawabannya ialah dikarenakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, air yang mengalir begitu tenangnya bisa saja menenggelamkan bumi yang subur ini. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, api sebesar atom bisa saja menghanguskan kota yang indah dan permai ini. Pun dengan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Selawat berangkai salam marilah kita hanturkan, kita curahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, yang pada waktu subuh beliau lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yakni Nabi yang paling akhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana beliau telah memberikan tongkat kepada si buta, buta akhlak, buta iman di jiwa, dan buta ilmu pengetahuan. Pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami hormati, tidak diragukan pemuda dan remaja memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan nusa, bangsa, dan agama kita. Sehingga Al-Quran secara khusus menegaskan, hendaklah kita takut jika meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Baik lemah dalam hal moral, lemah dalam hal ibadah, maupun lemah dalam hal intelektual. Namun akhir-akhir ini kita sedang dihadapi sebuah masalah. Sebuah masalah yang membuat otak kita ruwet, mumet, dan juga kelimut. Sebuah masalah yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Masalah ini tiada lain dan tiada bukan adalah pornografi dan pornoaksi. Sebelum pembicaraan kita dilanjutkan, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Dari deklarasi ayat tadi, zina tidak hanya melakukan hubungan suami istri di luar nikah saja, akan tetapi melihat video berbau zina juga termasuk zina. Melihat aurat dengan birahi juga termasuk zina. Kalau iman kita tidak kuat, rangsangan lagi hebat, maka ngebut untuk berbuat maksiat. Akibatnya apa? Akibatnya kumpul kebo, perselingkuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita kaji makna porno. Kata porno berasal dari bahasa Inggris yaitu porn, yang artinya sesuatu yang bisa menumbuhkan rangsangan birahi. Ini erat kaitannya dengan anggota tubuh manusia, terutama wanita. Menurut Islam, porno erat kaitannya dengan aurat. Aurat memiliki makna, yakni tidak perlu dipertontonkan, tidak perlu diperlihatkan, dan harus dipelihara. Betul enggak? Betul. Pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami hormati, pepatah Arab mengatakan, kekosongan itu adalah kekosongan akal berpikir. Sesungguhnya itulah yang merusak seseorang. Kalau kita lihat realita zaman sekarang, pornografi dan pornoaksi sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Bahkan mohon maaf sudah menjadi kebiasaan. Apa yang tidak perlu kita lihat telah dilihat. Betul enggak? Betul. Apa yang tidak perlu kita tonton telah ditonton. Betul enggak? Betul. Dan apa yang tidak perlu kita lakukan telah dilakukan. Sebagai contoh, lihatlah kehidupan artis
selebritis, bintang film, serta penyanyi. Lihat penampilan mereka dalam keseharian mereka. Mereka menghiasi diri mereka dengan pornografi dan pornoaksi. Lihat penampilan mereka dengan rambut yang tergerai, pakai baju yang belum selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah contoh pornografi dan pornoaksi yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, marilah mantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam pornografi dan pornoaksi. Nanti kalau kita terjerumus dalam pornografi dan pornoaksi, generasi Jepang bilang, "Kawani sandoh kasihan deh lo." Begitu besar kontribusi pornografi dan pornoaksi yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan zina. Pantaslah Allah mengharamkannya. Tiada yang lebih berharga bagi seseorang kecuali kehormatan yang terjaga. Sebagai kesimpulannya, kalau pemuda-pemudi sehat, maka negara akan menjadi kuat. Kalau pemuda-pemudi beriman, maka negara akan menjadi aman. Kalau pemuda-pemudi berilmu, maka negara akan menjadi maju. Dan kalau pemuda-pemudi bebas dari kebebasan seks, maka negara akan menjadi asik. Panas dan dingin permainan cuaca, siang dan malam permainan dunia. Mungkin hanya ini ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.